Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Partai Nasdem masih menahan diri untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Partai Nasdem angkat suara dan menegaskan konsisten mengusung Anies Baswedan dan maju Pilpres 2024. Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membahas peluang bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya. Terkait kerjasama Partai Golkar dengan PKB, kami menyatakan terbuka peluang yang sangat besar dan luas. Dan kalau Partai Golkar kami sudah berbicara dengan Ketua Umum yang tergabung di KIB, seluruhnya menyambut positif pertemuan hari ini. Jadi welcome, tangan terbuka, kantor terbuka, pertemuan di restoran yang terbuka, nggak ada pintunya. Ini menunjukkan bahwa kita ini semuanya berpolitik secara terbuka, apalagi dengan angin sepoi-sepoi ini membuat adem dan dingin. Jadi akan ditindaklanjuti, jadi akan ada pertemuan nanti di kedua partai saling berkunjung. Kalau ini kan kita breakfast together, bersama-sama makan pagi dan jalan pagi. Kita sama-sama jalan pelan-pelan, jalan sehat, tapi selamat sampai tujuan. Tugas kita ini kan berusaha merajut. Pak Airlangga merajut melalui KIB, saya merajut melalui Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, rajutan-rajutan ini sebagai usaha. Soal takdir kan di tangan Tuhan. Dari kalkulasi politik, sangat mungkin terjadi peleburan poros Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya. Ya kalau melihat suasana hatinya, saya kira Airlangga Hartarto dan Caimin ya, ini adalah sosok-sosok yang saat ini adalah orangnya Jokowi. Partai politik yang sejak 2014 yang lalu, samikna watokna, komitmen dan konsisten mendukung Jokowi. Jadi kalau bicara tentang poros politik 2024, sangat mungkin KIB itu melebur dengan Gerindra dan PKB dan sangat mungkin bisa melebur dengan PDIP karena tidak ada jarak psikologis apapun di antara partai-partai ini. Kita melihat bagaimana Golkar dan PKB selalu mesra, bukan hanya di Pilpres, tapi mereka di Pilkada juga sering bekerja sama. Airlangga dan Muhaimin juga menyinggung soal koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Airlangga menyebut deklarasi Anies akan digelar sendiri-sendiri oleh partai pengusung. Menurut Airlangga, Partai Nasdem masih menahan diri soal deklarasi Anies. Kalau bicara tentang Anies, saya kira semua kita sependapat bahwa Nasdem lah yang paling awal. Mulai sejak 3 Oktober kita deklarasikan, kita tidak berhenti memperkenalkan Anies dari pulau ke pulau. Mulai dari Medan, Aceh, Papua, dan terakhir kemarin akhir Januari, 30 dan 31 Januari, kita membawa Anies keliling NTB. Kalau bicara Anies sampai saat ini, saya ulangi sampai saat ini, Nasdem firm, final untuk Anies. Dan kita menyambut gembira langkah maju yang sudah dilakukan oleh Partai Demokrat dan PKS yang telah menyatakan dukungannya terhadap Anies. Dan kami dapat kabar tanggal 24 Februari nanti PKS akan mendeklarasikan Anies dalam sebuah forum Rakernas. Kita bertiga ini sudah 28% dan kita terbuka dengan partai-partai lain baik yang di parlemen maupun yang baru lolos verifikasi. Benarkah Partai Nasdem masih menahan diri untuk mendeklarasikan Anies Baswedan dalam bursa Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Partai Nasdem menahan diri untuk tidak deklarasi Anies Baswedan. Benarkah pernyataan Airlangga tersebut dan bagaimana tanggapan dari Partai Nasdem? Ya, kita akan membahas bersama politikus Partai Nasdem, Saan Mustafa, pakar politik Burhanuddin Muhtadi, dan pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Dan nanti juga akan bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bapak-Bapak.
Selamat sore. Saya mau ke politikus Partai Nasdem terlebih dahulu, Bang Saan Mustopha. Gimana nih Bang tanggapannya mendengar pernyataan dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto soal Nasdem menahan diri mendeklarasikan Anies Baswedan? Iya, kalau Nasdem kan sudah mendeklarasikan tanggal 3 Oktober ya 2022 tentang Pak Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, dan itu sudah clear ya, jadi dan firm, jadi tidak ada perubahan sampai hari ini bahwa Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies calon presiden. Nah, tinggal bagaimana nanti deklarasi bersama dengan koalisi, dalam hal ini dengan PKS dan juga dengan Demokrat, ini kan soal nunggu waktu aja. Ini pada tahap finalisasi. Jadi sampai hari ini Nasdem sudah mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, dan Nasdem juga sudah mensosialisasikan Pak Anies ke berbagai daerah, baik dengan Pak Aniesnya hadir langsung maupun Nasdem secara partai di wilayah-wilayah mensosialisasikan baik ke internal di kalangan pengurus Nasdem sendiri di berbagai wilayah sampai ke daerah, sampai ke tingkat DPC DPRD dan juga ke masyarakat. Jadi sekali lagi Nasdem tidak menahan diri deklarasi, karena memang Nasdem sudah deklarasi, dan sekarang Nasdem pada tahap mensosialisasikan Pak Anies ke berbagai wilayah di tanah air ini. Baik, Kang Saan, saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, kami ingin tahu bagaimana Anda menyikapinya mengenai pernyataan Ketua Umum Airlangga Hartarto bahwa Nasdem ini masih menahan diri untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Seperti kami belum terhubung dengan Bang Doli, kita ke Kang Saan kembali. Kang Saan, kalau memang sudah firm seperti itu untuk mendukung Anies Baswedan, mendeklarasikan Anies Baswedan, kenapa tidak secara terang-terangan, secara terbuka dalam waktu dekat ini mendeklarasikan Anies untuk bakal calon presiden 2024? Udah kan kita terbuka waktu itu, 3 Oktober. Secara 3 Oktober kita mendeklarasikan Pak Anies secara terbuka. Bahkan bukan hanya di dalam negeri kan gitu. Bahkan juga media-media luar negeri pun mengabarkan tentang deklarasi Pak Anies itu. Jadi sekali lagi Nasdem bahkan jauh-jauh hari tadi saya bilang tahun yang lalu tepatnya 3 Oktober itu sudah mendeklarasikan. Jadi nggak ada istilahnya, kalau misalnya baru menyampaikan akan mencalonkan Pak Anies ya gitu kan, itu namanya akan menahan diri kan, jadi baru akan terus. Nah sekarang kita bukan baru akan, sudah deklarasi. Karena kita sudah deklarasi, maka tanggung jawab partai politik adalah mensosialisasikannya secara masif. Jadi secara masif, terus juga terukur kan gitu kan. Kita juga punya peta wilayah di mana Pak Anies yang kuat, yang udah menang di wilayah itu, mana Pak Anies yang sudah lemah. Nah dengan peta yang kita miliki, Nasdem mensosialisasikan ke Pak Anies itu berbagai daerah. Jadi sekali lagi yang belum itu adalah deklarasi bersama dengan calon mitra koalisi, dalam hal ini PKS maupun Demokrat. Walaupun misalnya kedua partai tersebut juga sudah secara terbuka juga menyampaikan dukungannya terhadap Pak Anies. Nah tinggal deklarasi bersamanya saja. Tapi dari sisi Nasdemnya sekali lagi itu sudah clear, firm, dan sampai hari ini tidak berubah, kita mencalonkan Pak Anies. Nah kalau tadi kan Nasdem yang mendeklarasikan, tapi kalau deklarasi bersama dengan partai koalisi PKS dan Demokrat ini apa kira-kira alasannya? Atau mungkin memang menahan diri untuk mendeklarasikan secara bersama? Nah ini kan udah tahap finalisasi. Mereka sekarang sudah mulai menyampaikan dukungannya terhadap Pak Anies dan secara terbuka. Misalnya PKS secara terbuka di bandara setibanya Pak Sohibul Iman ketemu dengan Dewan Syuro PKS. Demokrat lewat ketua umumnya Mas Agus Harimurti, dia menyampaikan juga tim kecil sedang merumuskan langkah-langkah, poin-poin untuk deklarasi bersama secara finalisasi.
secara presiden threshold juga sudah mencukupi. Jadi sekali lagi untuk secara bersama kita dalam tahap finalisasi, dan kita ingin memang ketika nanti deklarasi itu, karena kalau soal calon presidennya sudah satu, nah tinggal nanti ketika mendeklarasikan itu udah dengan pasangan. Jadi pasangannya siapa? Jadi deklarasi bersama koalisi Nasdem, Demokrat, PKS itu deklarasi calon presiden dan wakil presiden. Jadi secara bersamaan. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada deklarasi bersama 2 kali. Jadi itu sudah firm. Baik Kang Saan, kita ke Bang Doli Kurnia yang saat ini sepertinya sudah bergabung bersama kami. Bang Doli, kami ingin tahu tanggapan dari Anda mengenai pernyataan dari Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang menyatakan Nasdem ini sepertinya masih menahan diri untuk mengusung Anies Baswedan. Meskipun tadi sudah ditepis oleh Kang Saan, kan kita sudah deklarasi terbuka pada tanggal 3 Oktober. Meskipun secara parpol koalisi masih menunggu momentum yang tepat. Seperti apa Bang Doli tanggapan Anda? Ya, sebenarnya kita juga perlu mengklarifikasi soal pernyataan Pak Airlangga Hartarto itu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga bukan seperti pemahaman yang dari tadi dikembangkan dalam dialog ini. Karena apa? Karena sebetulnya Pak Airlangga Hartarto kan selama ini juga membangun komunikasi dengan siapapun pimpinan partai politik, termasuk dengan Bang Surya Paloh, ya beberapa kali ketemu. Nah, dalam bicaraan antar partai politik itu yang dikedepankan selain bicara tentang soal kepentingan bangsa dan negara, juga bicara tentang soal kedaulatan masing-masing partai politik. Bagaimana kita saling menghargai, menghormati ya kedaulatan masing-masing partai politik, termasuk keputusan yang diambil oleh masing-masing partai politik, dan juga strategi masing-masing menghadapi pemilu, ya baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Gitu. Jadi saya kira kita tidak dalam posisi atau pretensi untuk bagaimana ikut campur gitu ya atau mengintervensi soal apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem. Dan kita juga sama-sama tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Mustafa bahwa Nasdem sendiri sudah mendeklarasikan ya, calon presidennya adalah Pak Anies Baswedan. Jadi ini saya kira harus didudukkan persoalan tentang pernyataan itu. Baik, Bang Doli, tapi sejauh ini apakah Golkar melihat peluang koalisi perubahan ini masih cair dan bisa jadi berpotensi menghadapi deadlock, Bang? Ya, ini kan politik ya, dan sekarang kan semuanya masih dimungkinkan. Apalagi setiap partai politik, setiap pimpinan partai politik kan juga secara bebas masih membuka diri untuk berkomunikasi dengan setiap partai politik yang lain. Ya, sekalipun misalnya ada beberapa partai politik yang sudah membentuk koalisi. Kami misalnya di KIB ya sudah menjadi koalisi partai politik pertama yang terbentuk sejauh ini dan sampai sekarang juga masih solid. Tetapi kita juga menyepakati bahwa kita masih dimungkinkan untuk membangun komunikasi terus dengan partai politik yang lain. Nah, itu makanya kenapa sampai sekarang kita masih bisa berjumpa, bisa bertemu ya dengan Bang Surya Paloh, kemudian kemarin kita ketemu juga didatangi, dikunjungi oleh pimpinan dari PKS, kemudian kemarin kita ketemu dengan Caimin, Ketua Umum DPP PKB. Nah, dan ini akan terus berlanjut gitu. Jadi, itu kan nanti pada akhirnya ketemu momentumnya ya, sama dengan kemarin waktu kita membentuk KIB itu awalnya kan dimulai dengan pertemuan antar pimpinan partai politik, komunikasi yang dibangun gitu. Nah, kemudian waktu berjalan, ketemu momentum, ada kesepakatan, terbentuklah Koalisi Indonesia Bersatu ini. Dan itu
dan kejadian atau peristiwa serupa tidak menutup kemungkinan terjadi di masa-masa yang akan datang, baik itu yang sudah terbentuk koalisinya maupun mungkin bisa terjadi antara partai politik yang lain gitu atau koalisi yang lain. Nah, sejauh ini tentu yang paling intensif bicara tentang koalisi perubahan ya, itu ya Pak Saan mungkin atau Nasdem ya, yang selama ini membangun komunikasi dengan kedua partai yang lain. Nah, kapan mau dideklarasikan, apa kesepakatannya gitu. Itu kan itu yang saya katakan tadi adalah otoritas atau kedaulatan masing-masing partai politik. Baik, Bang Doli, apakah ini berhubungan dengan paket capres-cawapres ya, Bang? Artinya Koalisi Indonesia Bersatu ini masih membuka peluang Nasdem bergabung untuk mengusung capres? Iya, di masa-masa saat ini yang kita sudah memasuki tahapan pemilu ya, dan semakin mendekati waktu pemilu 14 Februari 2024 itu, tentu kita tidak bisa menafikan ada pembicaraan-pembicaraan tentang pilpres ya. Nah, semuanya juga kan pasti melakukan saling penjajakan gitu ya di dalam komunikasi itu. Nah, pertimbangannya banyak tentu. Ya, pertama tentu adanya kesamaan pandangan, kesamaan visi tentang bagaimana membangun Indonesia di masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya pasti berhitung juga kemungkinan atau peluang untuk memenangkan pemilu, ya baik bagi setiap partai politik. Ya. Tentu kan pemilu ini diadakan untuk bagaimana menguji sejauh mana partai-partai politik ini bisa diterima selama ini kinerjanya, terus kemudian apa pandangan-pandangan ke depan oleh rakyat. Nah, oleh karena itu kan harus dilalui dengan sebuah kompetisi. Nah, kompetisi yang sudah diatur sedemikian rupa, yang sudah kita sepakati di dalam pemilu. Nah, tentu semuanya ingin menang di dalam kompetisi itu. Nah, untuk menang itu ya strategi tentu harus disusun, termasuk salah satu dalam penetapan pasangan capres dan cawapres. Nah, kalau antar partai politik ketemu ya pasangan yang tepat, yaitu yang kemudian mendorong akan terjadinya terbentuknya koalisi. Nah, yang kedua tentu nanti bicara tentang soal power sharing gitu ya. Ada komitmen-komitmen yang terbangun. Nah, kan seputar itu sebetulnya yang nanti semakin dekat ke tanggal 14 Februari semakin intens dibicarakan antar partai politik, dan itu yang kemudian menjadi dasar terbentuknya koalisi-koalisi partai politik yang lebih fix untuk kemudian nanti mendaftarkan diri untuk memenuhi syarat pencalonan pasangan capres dan cawapres. Bang Doli, tapi kan secara kalkulasi elektabilitas tidak bisa dipungkiri bahwa posisinya kalau Golkar tetap getol untuk mengusung Airlangga, kemudian Nasdem dengan Anies Baswedan, secara posisi kan Anies di pucuk Airlangga, Bang Doli. Apakah nanti KIB mungkin saja bisa berubah capres yang akan diusung atau bagaimana? Sampai sejauh ini kami di KIB menghargai ya, keputusan masing-masing partai politik ya, dan itu diketahui oleh masing-masing partai politik sebelum koalisi terbentuk bahwa Golkar sudah menetapkan calon presidennya Pak Airlangga Hartarto ya. Nah, kemudian kita juga menyepakati dalam perjalanannya nanti kalau kita sudah bisa ketemu waktunya atau kita sebut sebagai sudah memasuki chapter terakhir ya, membicarakan pasangan paket capres dan cawapres, kita akan bicarakan bertiga ya. Jadi kalau kita tanya tentang siapa calon presiden ini dalam dua level. Kalau levelnya Golkar, kami sampai saat ini masih keputusannya Pak Airlangga sebagai calon presiden. Tetapi kalau kita nanti bicara tentang paket capres dan cawapres di KIB, itu nanti akan kita bicarakan bertiga. Dan ini juga nanti sambil kita sampai pada waktunya, tentu kita akan melihat dinamika yang berkembang di masa-masa yang
akan datang sampai pada saatnya kita akan mengambil keputusan. Baik, terima kasih Bang Doli selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar atas waktunya telah bergabung di Kabar Petang hari ini. Nanti kita akan minta juga komentar dari para pakar politik dan komunikasi politik usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.